Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fahri Jogi Maulana Siregar. Kali ini saya akan membahas tentang akuntansi penjualan konsinyasi. Jadi yang pertama adalah pengertian konsinyasi. Konsinyasi adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh penjual barang dengan toko atau reseller. Jadi sistem ini dilakukan dengan cara pemilik barang atau penjual barang menitipkan barangnya kepada toko atau reseller. Jadi dengan pembagian sistem keuntungan atau komisi. Jadi contoh mudahnya itu seperti penjual roti itu menitipkan barangnya ke warung-warung. Itulah contoh mudahnya. Selanjutnya ciri-ciri penjualan konsinyasi. Yang pertama itu adalah hak milik atas barang. Jadi hak milik atas barang di sini maksudnya adalah walaupun konsinyor yang menjualkan barang tersebut, tapi tetap kepemilikan barang tersebut adalah kepunyaan dari seorang konsinyor. Selanjutnya adalah biaya penjualan. Sini maksudnya adalah setiap biaya transaksi penjualan ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan barang tersebut ditanggung oleh konsinyor dan tidak berhubungan dengan konsinyi. Selanjutnya adalah barang yang tak terjual. Di sini maksudnya barang yang tak terjual adalah biasanya ada kesepakatan jangka waktu yang dilakukan oleh konsinyor dan konsinyi untuk penitipan barang tersebut. Jadi jika barang tersebut tidak habis terjual, tidak laku sampai jangka waktu tersebut, konsinyi berhak mengembalikan barang-barang tersebut kembali kepada konsinyor, karena barang-barang tersebut merupakan tanggung jawab dari konsinyor. Selanjutnya adalah harga jual barang konsinyasi. Di sini maksudnya adalah walaupun konsinyi yang menjual barang tersebut, tetap konsinyor lah yang menentukan harga dari barang tersebut. Jadi konsinyi tidak mempunyai wewenang atau hak untuk mengganti atau mengubah harga tersebut sesuai kemauannya. Dan selanjutnya adalah alasan memilih penjualan konsinyasi bagi konsinyor. Di sini konsinyor memiliki alasan untuk memilih sistem konsinyasi. Itu yang pertama adalah untuk produk tertentu, penjualan konsinyasi merupakan cara yang paling efektif dalam memperluas pemasaran. Yang kedua itu untuk pertanian, ternak dan hasil bumi, penjualan konsinyasi akan memungkinkan konsinyor untuk mendapatkan tenaga penjual yang spesial di bidang tersebut. Selanjutnya, dengan penjualan konsinyasi, konsinyor masih dapat mengendalikan harga jual barang yang barangkali tidak memungkinkan bila dijual dengan cara lain. Selanjutnya, pengendalian atas jumlah fisik barang pun juga dapat dilakukan konsinyor sehingga akan memudahkan bagi konsinyor dalam melakukan perencanaan produksi. Selanjutnya, adapun alasan memilih penjualan konsinyasi bagi konsinyi. Jadi konsinyi pun memiliki alasan untuk memilih cara konsinyasi tersebut dalam penjualan. Yaitu pertama itu para pebisnis biasanya selalu senang bertindak sebagai konsinyi, dikarenakan dengan ini konsinyi tidak menanggung resiko walau barang tersebut tidak terjual. Yang kedua, para konsinyi juga akan terhindar dari kerugian akibat barang rusak, fluktuasi harga atau barang kadaluarsa. Yang ketiga, sistem penjualan konsinyasi tidak mewajibkan konsinyi untuk mengeluarkan biaya operasi penjualan seperti iklan dan tenaga penjual. Selanjutnya, konsinyi tak perlu menyediakan modal kerja untuk membeli barang yang akan dijual. Begitu juga untuk kebutuhan-kebutuhan dana lainnya yang berkaitan dengan konsinyasi. Selanjutnya, metode akuntansi untuk penjualan konsinyasi itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah metode laba terpisah dan metode laba tak terpisah. Jadi di sini metode laba terpisah maksudnya adalah transaksi penjualan konsinyasi dipisahkan pencatatannya dari transaksi penjualan biasa atau reguler, sehingga laba atau rugi yang timbul dari penjualan konsinyasi akan dapat diketahui secara tersendiri. Adapun metode laba tak terpisah maksudnya adalah dalam metode ini pencatatan atas transaksi-transaksi konsinyasi tidak dipisahkan dari pencatatan atas transaksi penjualan biasa atau reguler.
sehingga laba atau rugi yang timbul dari transaksi penjualan konsinyasi tidak dapat secara langsung diketahui. Di sini kita lihat metode laba terpisah. Jadi kita buat contohnya, itu soal yang pertama itu PT Fahri menitipkan laptop kepada toko Jogi untuk dijual seharga 750.000 per buah. Toko Jogi akan diberikan komisi 20% dari hasil penjualan yang dilakukannya. Semua biaya yang dikeluarkan toko Jogi sehubungan dengan penjualan laptop tersebut akan ditanggung dan diganti sepenuhnya oleh PT Fahri. Harga pokok per buah laptop adalah Rp400.000. Jadi kita lihat ini tanggal 5 Januari PT Fahri mengirimkan 10 buah laptop kepada toko Jogi. Di tanggal 5 Januari juga, ongkos kirim dibayar oleh PT Fahri sebesar Rp500.000. Tanggal 6 Januari, toko Jogi membayar biaya-biaya pada saat menerima laptop sebesar Rp150.000. Tanggal 5 sampai tanggal 30 Januari, seluruh laptop terjual oleh toko Jogi. Tanggal 30 Januari, toko Jogi mengirimkan laporan penjualan dan sekaligus mengirimkan uang hasil penjualan sesudah dipotong berbagai biaya yang terkait. Jadi, jurnal untuk mencatat biaya transaksi ada di slide berikut. Nah, di sini kita lihat jurnalnya dari metode laba terpisah. Jadi, di sini di transaksi pertama yaitu adalah pengiriman 10 buah laptop untuk dijual seharga Rp750.000 dengan harga pokok Rp400.000. Di buku konsinyur dicatat seperti konsinyasi keluar sebesar 4 juta di debit, pengiriman barang konsinyasi sebesar 4 juta di kredit. Di buku konsini dicatat seperti berikut, yaitu diterima 10 buah laptop untuk dijual dengan harga Rp750.000 per buah, komisi akan diberikan 20% dari hasil penjualan, dan semua biaya terkait akan ditanggung konsinyur. Yang kedua itu adalah pembayaran ongkos kirim Rp500.000 oleh konsinyur. Di buku konsinyur dicatat seperti konsinyasi keluar Rp500.000 di debit, kas sebesar Rp500.000 di kredit. Di buku konsini tidak ada jurnal. Yang transaksi ketiga yaitu adalah pembayaran biaya saat penerimaan konsini. Di buku konsinyur tidak dicatat jurnal. Di buku konsini, konsinyasi masuk sebesar Rp150.000 di debit, kas Rp150.000 di kredit. Selanjutnya di transaksi keempat, penjualan 10 buah laptop oleh konsini dan perhitungan komisi oleh konsini. Di buku konsinyur tidak dibuat jurnal. Di buku konsini, kas Rp750.000 di debit, konsinyasi masuk Rp7.500.000 di kredit. Konsinyasi masuk Rp1.500.000 di debit, komisi atas konsinyasi sebesar Rp1.500.000 di kredit. Di transaksi kelima ialah pelaporan dan pengiriman uang hasil penjualan oleh konsini kepada konsinyur. Di buku konsinyur dicatat yaitu di kas Rp5.850.000 di debit, konsinyasi keluar Rp1.650.000 di debit, konsinyasi keluar Rp7.500.000 di kredit. Di buku konsini dicatat yaitu Rp5.850.000 konsinyasi masuk di debit, kas Rp5.850.000 di kredit. Jadi untuk mencari laba konsinyasi yaitu menggunakan rumus konsinyasi keluar kredit dikurang dengan konsinyasi keluar debit, yaitu Rp7.500.000 dikurang Rp4 juta dikurang Rp500.000 dikurang Rp1.650.000, dan hasilnya adalah konsinyasi keluar sebesar Rp1.350.000 di debit, laba konsinyasi sebesar Rp1.350.000 di kredit. Selanjutnya metode tak terpisah. Dengan menggunakan contoh soal yang sama dengan metode laba terpisah, kita membuat jurnalnya seperti berikut, yaitu transaksi pertama yaitu pengiriman 10 buah laptop untuk dijual seharga Rp750.000 dan harga pokok Rp400.000. Buku konsinyur dicatat yaitu
diterima 10 buah laptop untuk dijual dengan harga Rp750.000 per buah. Komisi akan diberikan 20% dari hasil penjualan dan semua biaya akan diganti. Harga pokok per buah adalah Rp400.000. Di buku konsinyai dicatat diterima 10 buah laptop untuk dijual dengan harga Rp750.000 per buah. Komisi akan diberikan 20% dari hasil penjualan dan semua biaya terkait akan ditanggung oleh konsinyur. Selanjutnya, di transaksi kedua yaitu pembayaran ongkos kirim Rp500.000 oleh konsinyur. Di buku konsinyur dicatat ongkos kirim Rp500.000 di debit, kas Rp500.000 di kredit. Di buku konsinyai ya dicatat jurnal. Di transaksi ketiga yaitu adalah pembayaran biaya-biaya saat penerimaan konsinyai. Di buku konsinyur tidak dicatat jurnal. Di buku konsinyai PT Fahri sebesar Rp150.000 di debit, kas sebesar Rp150.000 di kredit. Yang keempat adalah penjualan 10 buah laptop oleh konsinyai dan perhitungan komisi oleh konsinyai. Di buku konsinyur tidak ada jurnal. Di buku konsinyai dicatat kas sebesar Rp7.500.000 di debit, penjualan Rp7.500.000 di kredit. Pembelian 6 juta di debit, di PT Fahri 6 juta di kredit. Di transaksi kelima yaitu adalah pelaporan dan pengiriman uang hasil penjualan oleh konsinyai kepada konsinyur. Di buku konsinyur dicatat kas sebesar Rp5.850.000 di debit, ongkos bayar Rp150.000 di debit, biaya komisi Rp1.500.000 di debit, penjualan Rp7.500.000 di kredit. Di buku konsinyai dicatat sebesar PT Fahri Rp5.850.000 di debit, kas Rp5.850.000 di kredit. Mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran bisa ditulis di kolom komentar.